Oke, berarti KPFM ya udah masuk di jam 8 lewat 14 waktu studio KPFM, di mana setiap hari Rabu di jam 8 ya kita akan berbincang-bincang mengenai finansial, terutama untuk saham ya. Dimana untuk saat ini ya Cecil sudah tersambung bersama dengan Ryan Filbert. Oke, keputar-putar nih Zoom-nya. Ya, halo. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Mas Ryan. OTW ya. Baik sekali. Iya. Oke. Nah, di mana nih untuk hari ini kita akan membahas tentang saham ya. Biasanya tuh orang tuh kalau misalnya pengen masuk ke investasi saham tuh harus punya modal berapa sih duitnya, Mas? Iya, baik. Oke. Jadi begini ya Mbak Cecilia, banyak orang itu punya salah paham ya karena bicara mengenai saham. Mungkin dia pernah nonton film-film yang berhubungan dengan pasar modal yang kelihatan keren sekali orangnya, bicaranya selalu uang miliaran, selalu uang triliunan. Maka secara tidak langsung mereka bilang begini, kesimpulan dari dalam dirinya, beli saham ini sepertinya modalnya besar. Kenapa? Lah itu mereka itu ngomongnya uangnya miliaran, ada kenaikan pendapatan sebesar 20-50 miliar, itu paling kecil tuh mungkin ya. Mungkin yang bilang lagi sampai dengan berapa ratus triliun. Jawabannya adalah tidak, bahwa kalau orang itu mau beli saham, itu sehari ini udah nggak sama seperti saya mulai dulu tahun 2004. Saya mulai itu kan buka rekening saja harus deposit, kalau saya tidak salah sih sekitar 20 atau 30 juta. 20 Hari atau 30 ini juta. untuk kita, betul. Kalau kita mau buka rekening saham, itu seminim-minimnya ya tanpa modal apa-apa sudah boleh buka. Oh gitu, jadi tanpa harus naruh duit deposit berapa rupiah gitu, itu udah harus bisa udah bisa gitu ya Mas ya? Bisa. Nah, pemahaman yang juga salah kalau dengan adanya di deposit gitu ya. Maka dia berpikir bahwa uangnya itu tidak akan mengendap di sana. Tidak. Jadi sebenarnya uangnya seutuh-utuhnya itu juga bisa langsung digunakan untuk melakukan pembelian saham. Jadi pada saat itu tidak ada sebenarnya namanya minimum deposit. Oke. Ya, jadi memang kalau ngomongin tentang modal awal ya untuk bisa nabung saham terutama untuk pemula gitu ya. Itu sebenarnya tidak harus menggunakan uang yang besar gitu ya Mas ya. Bahkan dengan budget yang minim pun itu udah bisa menjalankan. Nah, itu. Jadi ketika dibilang tanpa modal, orang juga jadi salah paham juga. Nah, Wah, berarti itu dia. bisa ya saya dengan uang Rp1.000 atau dengan Rp2.000. Nah, itu sayangnya begini. Yang namanya saham, kita beda ya dengan pemahaman tadi. Pertama adalah sudah tidak lagi perlu diawali dengan membuka dengan deposit yang besar. Oke. Yang kedua adalah bila Anda harus melakukan setoran, setoran itu secara seutuhnya bisa digunakan untuk membeli saham. Jadi misalnya saya masukin uang 20.000, misalnya saya mau masukin uang 200.000. Nah, 200.000 se-200.000-nya itu bisa dibelikan saham. Lalu selanjutnya adalah, oke Ryan, kalau gitu yang namanya saham itu harganya dari harga berapa sampai harga berapa? Nah, Bursa Efek Indonesia itu kan total sahamnya hari ini mungkin sekitar 715 sampai 720. Kalau paling update harus buka langsung ke website idx.co.id. Karena setiap harinya ada saja saham-saham baru yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, harga saham itu berkisar dari terendah Rp50 sampai dengan ratusan ribu ada. Jadi kita harus kalikan 100. Jadi misal Rp50 itu adalah 50 kali 100, jadi Rp5.000. Jadi yang paling sedikit uang yang kita harus siapkan untuk bisa membeli saham tersebut adalah Rp5.000. Sedangkan kalau harga saham yang Rp1.000 per satu lembarnya, itu kita kalikan 100, yaitu jadi Rp100.000. Kenapa seperti dikalikan 100? Karena kelipatan pembelian minimum satu saham itu tidak bisa satu lembar, tapi 100 lembar. 100 lembar itu namanya adalah satu lot. Jadi kita misalnya yang tadi Rp1.000 ya, maka ketika kita punya uang 200.000 dalam akun kita, ya kita bisa beli. Yaitu kenapa? Karena uang kita 200.000, harga pembelian minimum adalah sebesar 100.000. Kira-kira gitu Mbak Cecil. Oke, nah jadi nih ya mungkin dengan budget sekitar 500.000 tuh udah
udah bisa mencoba gitu ya Mas ya, mencoba untuk Ya, memiliki saham. Nah, tapi nih ya, gimana nih caranya untuk para pemula agar dia tuh punya istilahnya tuh kayak akun gitu kali ya. Akun untuk dia bisa beli saham tuh kayak gimana caranya, Mas? ya. Jadi kalau hari ini Heeh. ceritanya kan sudah online-onlinean nih, ya Oke. kan, segala sesuatunya. Heeh. Maka membuka rekening saham juga ada broker atau sekuritas yang sudah bisa membuka secara 100% online. Oke. 100% online itu artinya nggak harus pergi isi form berlembar-lembar, Mhm, mhm. ditandatangani dengan tanda tangan basah, harus Mhm. datang ke sekuritas, itu udah nggak begitu. Oke. Hari ini bisa secara online. Nah, kalau pembukaan secara online pada umumnya Mhm, memiliki beberapa persyaratan. mhm. Yang pertama itu harus iktp, tidak bisa Oke. KTP yang masih zaman dulu, Mhm. ya. Yang kedua harus sudah memiliki tabungan di bank. Nah, Oke. biasanya ada bank-bank tertentu yang dijadikan wajib untuk dimiliki oleh si orang yang mau membuka itu. Nanti Oh, saya oke. jelaskan ya kalau bertanya, "Kenapa begitu, Mas?" Heeh, Monopoli ya, nggak heeh, apa-apa, itu pertanyaan kritis yang bagus, tapi heeh, saya tidak jawab dulu. heeh. Yang kedua adalah harus memiliki Oke, buku yang tabungan. Kenapa? Karena harus connect. Yang ketiga adalah, NPWP itu tidak wajib. Nah, ini masih banyak yang simpang siur yang nanya sama saya, "Mas, NPWP itu wajib ya? Saya nggak punya NPWP." Ya, itu mhm. NPWP sampai hari ini bukan suatu kewajiban. Oke. Nah, yang keempat ya harus punya uang, kalau nggak mau beli saham gimana caranya kalau nggak punya uang? Oke, jadi memang, pada saat syarat kedua itu kan kita harus punya tabungan di bank, misalnya tabungan bank yang, bekerja sama dengan saham yang mau kita, daftarkan gitu ya, Mas, ya? Oke, saya koreksi sedikit ya, Heeh, bukan saham yang kita daftarkan, yang jadi? saham yang kita mau beli. Jadi misalnya Oke, heeh, kalau bank A beli beli rekeningnya si A, bukan. mhm, Tapi yang namanya membuka rekening itu ada namanya, kayak kita itu buka rekening baru di mhm, bank, mhm, itu adalah segregated account. Jadi, mhm, apa sih maksudnya, gimana sih, Mas? Saya mulai bingung nih. Gini, yang namanya kita kita kan bicara dengan broker ya, dengan mhm, sekuritas, karena kita sekuritas, tidak bisa pergi ke bursa efek, bursa efek, saya orang mahakarya, seni abadi. Maka yang saya lakukan adalah datang ke sini dan tolong jangan lewati itu yang namanya calo-calo itu. Broker itu bukan calo gitu. Jadi broker itu perantara, karena oke, yang namanya bursa efek sudah menunjuk pedagang efek yang resmi. mhm, Lah itulah namanya sekuritas. Jadi mmm, jadi salah paham kalau bilangnya broker seperti calo kan gitu ya. Orang suka mhm, banyak salah itu. Nah, kita wajib membuka di sekuritas. Yang namanya sekuritas tidak boleh menyentuh saham kita, mhm, tidak boleh menyentuh uang kita. mhm, Sehingga harus buka rekening segregated, rekening terpisah ke bank yang memang sudah tugasnya dia ngelola duit gitu mhm, kan. Nah, mhm, jadi ketika kita membuka segregated itu akan secara tidak langsung dipisahkan dari kekayaan atau dari uangnya si broker itu sendiri. Yang mana mmm, tercatat di bank sebagai punyanya si Ryan, seperti Ryan memiliki akun di bank. mhm. Gitu kira-kira. Oke, itu ada minimum saldonya nggak sih, Mas? Ya itu kembali jawaban yang tadi, tanpa secara tidak langsung hari ini Heeh, tuh sudah kita nyatakan tidak ada minimumnya. Tapi oke, kalau saya membuka rekening tanpa pernah mengisi uangnya, heeh. bagaimana saya pernah bisa membeli sahamnya, kan gitu. Oke, jadi ke-tracking juga di situ ya, transaksi-transaksi yang ada di rekening itu seperti apa gitu riwayatnya, Mas, ya? Iya, Oke. betul. Oke, jadi memang kalau misalnya untuk pendengar KPFM yang mungkin ya, pengen, terjun gitu ya ke investasi saham, ternyata kita tuh nggak harus punya modal yang besar gitu ya, Mas, ya? Iya, jangan terjun, Mbak. Kalau terjun tuh kan kesannya mengerikan. Mungkin masuk gitu. Oke, masuk Terjun tuh gitu aduh ya. bisa apalagi terjun bebas gitu. Aduh, Bahaya. jangan sampai terjun bebas gitu ya. Jadi memang ternyata modalnya tuh nggak harus besar-besar banget ya, cukup, Iya, dengan perkalian, perkali 100 tadi gitu ya, di mana perkali 100 tuh kita iya, udah dapat modal satu lot gitu ya, Mas, ya? iya, Oke, jadi, betul. bahkan nih kalau nggak salah tadi juga sempat Mas Ryan, sampaikan ada harga saham tuh yang harganya cuma Rp50 aja itu udah bisa kita beli, tapi tetap harus dikalikan 100. Betul. Nah, Oke. banyak orang nih sampai sini nih ketika Mhm, dengar mhm. kata Rp5.000, murah ya bisa beli saham."
once saya beli saham ini kan berarti saya jadi pemilik perusahaannya, betul. Tapi ingat, selalu dalam pasar ya, kita pergi ke mall gitu. Pada akhirnya kan ada yang namanya barang murahan, ada mahal tapi bagus kan gitu ya. Jangan selalu berpatok kepada harga murah yang bisa dibeli. Kenapa? Karena ini ya, jangan-jangan barang ini murah, tapi murahan, tapi lebih baik membeli barang yang mahal tapi bagus kan begitu dong. Nah, hal seperti ini juga terjadi ketika Anda pergi ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itulah mallnya. Artinya adalah di sini Bursa Efek Indonesia tidak bisa memberikan justifikasi bahwa hati-hati ya Ryan, yang 1.500 perak ini bagus, yang 50 ini sebenarnya mungkin 2 tahun lagi udah bablas, udah hilang. Nah itu tidak bisa karena kan sebagai penyedia mall nih, yang bisa dilakukan adalah memastikan layoutnya harus bagus ya, tata letaknya ya, kursi jangan di luar tuh ngeganggu orang lewat, bayar ya, bayar sinking fund sama manajemen fee ya dari mall ini ya. Lalu kamu kalau taruh mobil parkir tuh jangan ditaruh di dalam showroom. Kamu bukan showroom mobil, tapi kamu taruh di basement, ibaratnya begitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh si Bursa Efek. Gitu. Jadi Gitu. mengingatkan gitu ya Mas ya. Ya, ada barikade-barikadenya yang sudah dibuat batasan-batasannya. Tapi kita sebagai orang yang pergi ke mall, ya diminta untuk memilih sendiri bahwa ada barang yang lagi di diskon kok murah banget tapi robek, ternyata bajunya bolong di bagian belakang gitu ya. Ada memang barang ini bajunya kok mahal banget, ternyata barangnya baru dan memang bagus kan gitu. Nah, itu kita harus pahami bahwa dalam membeli saham, dalam 700 sekian item tuh, 700 sekian perusahaan, itu ya tidak semuanya bagus. Anda pilih sendiri. Nah, cara memilihnya nih ya, kalau Mas Ryan kan mungkin sudah expert lah ya untuk cara memilih itu. Nah, mungkin buat para pemula itu, nah itu dia ya, tapi tahu. Ini merendah nih ya. Nah, buat para pemula ini kan belum paham nih Mas, taunya tuh pasti akan dibeli yang murah dulu nih. Cuman kalau misalnya kita beli yang murah tapi ternyata itu bisa dikatakan murahan gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara memilihnya? Biar lebih tepat lah, walaupun mungkin kita bisa nambahin budget dikit, tapi paling enggak kualitasnya bagus gitu. Nah, ini sebenarnya dalam memilih saham itu tuh karena namanya investasi ya, kita harus bicara investasi dulu. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari dengan pilih pasangan hidup, Mbak Cecil. Kira-kira sekarang saya tanya ke Mbak Cecil kalau kiat-kiat dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan dambaan gitu ya, sebelum dan sesudah terjadi pernikahan ya kan, versi Mbak Cecil, itu kira-kira apa sih yang menjadi kriteria calon pasangan hidup Mbak Cecil? Kriterianya itu yang pasti harus setia dan harus bisa sama-sama terus gitu, dan memang butuh waktu untuk proses ke situ gitu ya Mas ya. Ini tiba-tiba langsung curhat. Bagus ya. Jadi gini, bicara mengenai setia gitu ya. Kalau setia itu kan adalah sebuah sifat ya. Nah, kalau kita mau bicara setia itu mungkin setia dan jujur lah berarti ya. Kalau setia dan jujur itu sifat, berarti sifat siapa sih yang ada di dalam saham yang kayak gitu? Jawabannya adalah sifat dari manajemennya dong. Oh iya loh, direktur-direktur yang dipilihnya ini direktur-direktur bagus loh. Dia sudah mengabdi kepada industri ini sekitar 10-15 tahun. Ternyata direktur-direktur ini juga dalam kiprahnya dia dalam menjabat gitu ya. Itu ternyata perusahaan-perusahaan yang dijabat oleh dia itu, yang dikelola oleh dia, itu rata-rata menjadi dari biasa-biasa saja menjadi bagus. Kira-kira betul nggak? Berarti adalah berbicara mengenai si direktur dan manajemen. Nah, lah itu bisa, caranya bagaimana? Gampang. Caranya hari ini, nama direktur yang dari menjabat di perusahaan tersebut, googling aja. Loh, kok masuk KPK? Loh, kok pernah nih masalah? Nah, ini berciri-ciri tidak setia dan tidak jujur, kan betul ya Mbak? Iya benar. Nah, sekarang bener ya, cuman setia aja cukup ya, bahwa yang namanya hidup bisa
Bisa hidup pernikahan bisa dengan modal cinta doang ya? Enggak, Mbak banyak Sylvia? sih sebenarnya faktor-faktornya Oh yang gitu lain, coba Mas. saya tunggu yang lain Oke. mana? Apa yang lain? Banyak, cuma mumpet gitu. Ayo sini keluarkan curhatmu. Ini jadi curhat kita di sini ya. Iya, Emang nggak apa aja nih apa-apa. Mas? Jadi pasangannya boleh checklist nih. Saya sudah sebagian dari yang diminta Mbak Cecil belum sih? Pasangannya sudah kerja, udah masuk office ya, jadi nggak bisa stay tune. Jangan khawatir, siaran tunda deh. Oke, di YouTube ya nanti ya. Oke, jadi memang ada beberapa apa namanya? Poin-poin yang memang harus di ini nih Mas ya. Kalau misalnya kita mau lihat apakah itu kualitasnya saham itu bagus atau enggak gitu ya. Nah, menikah, ayo menikah, tadi belum selesai. Oh, belum selesai. Cuma satu Oke. kriteria. Ayo, saya tunggu-tunggu. Apa ya? Dua lagi deh. Orangnya pasti harus berkualitas gitu kan. Berkualitas dalam arti Yes. punya masa depan, punya pemikiran masa depan, nggak mandek di situ aja. Terus tuh apa lagi ya Mas ya? Apa ya? Ini Isi nggak poinnya, berbicara Mas. mengenai kemapanan nih. Hah? Baik juga nih Mbak Cecil nih. Kita berarti memulai dari nol sama-sama gitu ya. Iya, harus begitu. Makanya Oke, ini palingnya kita belajar sama-sama gitu untuk bisa maju bareng-bareng. Oke. Terus kira-kira kalau saya tanya, Mbak Cecil, waktu ada kekhawatiran nggak sih kalau misalnya ngelihat seseorang itu mau dijadiin pasangan hidup, hobinya ngutang sama mabok-mabokan? Oh enggak, kalau itu enggak. Itu langsung coret deh. Coret dong. Coret, oke baik. Nah, sama Mbak Coret. Cecil. Jadi ketika kita melihat sebuah perusahaan, yang namanya perusahaan ini kan tentunya dibuat untuk untung dong, dibuat untuk bisa mendapatkan sesuatu karena namanya perusahaan. Kalau dia dibuat untuk tidak untung, jadilah yayasan aja, bener nggak? Iya, yayasan. Nah, berarti ketika kita berbicara mengenai dibuat untuk dibuat untuk untung, berarti kita juga harus lihat apakah perusahaan ini hobi berhutang dong. Karena kalau dia hobinya berhutang, berarti bahaya dong. Oke. Kalau masalah apakah tidak boleh hutang? Enggak juga. Oke. Hutang ada yang baik, ada yang buruk. Kita selalu bicara. Oke. Hutang yang paling gampang dibedakan adalah baik dan buruk adalah hutang konsumtif dan produktif. Nah, si perusahaan juga ada. Kalau hutangnya itu untuk bayar biaya pegawai, kemungkinan besar udah nggak bagus juga. Oke, berarti udah nggak sehat ya? Iya, betul. Dia bisa apa? Oh, dia hutang untuk ekspansi perusahaannya loh. Beli gedung, beli gudang, bagus. Pak, ini gimana hutang? Buat bayar sewa yang nunggak, waduh, udah sewa nunggak pula, hutang pula, itu dia. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya ambil 3 parameter sederhana untuk perusahaan yang bisa dibeli. Oke, bagi pemula. Kalau bagi yang sudah tidak pemula itu kan jurusnya jurus jelimet toh. Oh, yang kemana-mana ilmunya sudah kita kadang-kadang perlu mikir 20 kali untuk bisa, oh ternyata jurusnya tuh kayak ngono gitu. Untuk kayak gini. Nah, jadi berbicara mengenai 3 jurus pemula itu adalah 1, apakah perusahaan berpendapatan? Oke. Yang kedua, apakah perusahaannya laba? Yang ketiga, apakah perusahaannya berhutang? Ryan, gimana melogika 3 itu? Gampang. Pendapatan naik, labanya naik, hutangnya naik. Logis. Karena kita bilang gini, ya jelas dong, utangnya itu kan dibutuhkan karena perusahaannya makin besar. Untuk bisa mencetak pendapatan lebih besar dan menghasilkan akhirnya laba. Tuh, lagi pula labanya masih naik. Kalau yang jelek, pendapatan naik, hutangnya naik, labanya turun. Gitu. Ryan, yang paling jelek gimana? Pendapatannya tidak ada, sudah rugi, ngutang pula. Ya pasti nggak laba gitu kan ya. Ya udah pasti dong kalau sudah pasti nggak punya laba. pendapatan, masih punya hutang, dan udah pasti rugi gitu ya. Ya udah, berarti itu adalah yang jelek. Nah, jadi sesimpel itu siapapun sebenarnya bisa melihat ciri-ciri perusahaan yang bagus dan yang nggak bagus. Bukan berbicara mengenai harganya 5.000 perak nih. Kalau 5.000 perak tuh murah. Kalau 5.000 perak, saya punya 100.000, saya bisa dapat 20 loh. Iya, ini bukannya lagi beli barang konsumtif. Yang kita hitung itu adalah perusahaan gitu loh. Jadi cara melihatnya bukan berbicara selalu harga murah, harga mahal. Oke, jadi ada beberapa parameter juga nih ya, ngomongin tentang modal, bukan cuma sekedar uang saja yang harus kita persiapkan, ternyata juga harus kita perhatikan juga nih ya, perusahaan mana yang mau kita beli nih sahamnya untuk kita berinvestasi di situ gitu ya Mas ya. Iya. Oke, jadi bukan cuma ngelihat dari harganya murah terus kita beli sebanyak-banyaknya,
ternyata itu adalah bukan saham-saham yang sehat ya Mas ya. Betul, karena Oke. banyak orang itu yang euforia kenaikan saham. Mm-mm. Dan itu sama lah dalam hidup tuh kan orang selalu mencari sesuatu yang lagi naik. Sebenarnya Mm-mm. ini yang bahaya gitu. Kenapa yang lagi naik kencang itu kan berpotensi turun kencang dong. Mm-mm. Benar. Orang kalau lagi naik ke puncak gunung apa nggak pernah turun dari gunung? Lah Mm-mm. iya, kalau dia mati di atas. Kalau ternyata dia mau turun, kalau pada akhirnya dia mau turun ke bawah lagi, kembali kepada peradaban umum, berarti kan dia pasti pernah naik, pasti akan turun gitu. Benar. Jadi seberapa kencang dan seberapa cepat dia naik, seberapa cepat juga dia akan turun. Iya Oke dong, orang oke. kalau pergi naik ke gunung, coba mau cepat naik, gak usah bawa barang apa-apa, naik Ah, cepat. ah. Tapi kan dia nggak akan lama di atas karena kelaparan kan, Iya benar. nggak punya ransum kan, Ah, kecuali ah, dia ah, ah. jago sekali berburu ya kan, Ah. bisa nyari cacing di gunung ya kan dengan korek-korek tanah. Emang dia ini ayam apa orang? Artinya dia kan akan turun lagi Ah, ah, cepat-cepatnya. Nah ah, itu ah. kan akhirnya kita nggak bisa menjadikan itu sebagai sesuatu investasi dong. Yang Oke. repot kan orang lagi membelinya justru di puncak gunung. Hmm. Wah ini berarti udah sama kayak daun teh, kejebak di pucuk ya kan. Oh, Tinggal oke. dipetik aja tuh. Ya ini Jangan yang nggak sampai boleh. ya. Orang-orang hari ini sedang euforia, saham mulai naik, dia beli di atas tanpa ilmu. Nah, Hmm. berarti salah. Loh, Ryan, tadi katanya segampang-gampangnya 3 hal itu. Lah, ya itu. Orang jadi ngaco. Yang dia lihat udah bukan lagi pendapatan laba dan hutang. Mm-mm. Yang dia lihat itu adalah harganya. Makanya jadi kejebak juga. Oke, jadi Gitu. ngebikin kita jadi konsumtif gitu Mas ya? Ya nggak sih? Iya, jadi kita tuh membeli dengan nafsu. Mm-mm. Waduh, beli teman saya untung loh. Saham Mm-mm. itu. Ya udah deh, saya ikutan beli. Mm-mm. Begitu sampai di atas temannya mau untung, yang dia mah jontor. Kenapa? Karena sebenarnya temannya lagi jual ke dia. Karena dia nggak Itu tahu bisa kejadian tekniknya, begitu. nggak tahu ilmunya gitu ya, cuma sekedar ikut-ikutan aja. Betul. Sesimpelnya yang tadi Mbak Cecil, Oke, pendapatan laba dan hutang. oke ya. Kalau Jadi, misalnya 3 hal itu tidak mm, sinkron, mm, tidak masuk secara logika dasar. Coba gini, pebisnis pemula, mm, yang penting adalah untung, mm, yaitu kita produksi berapa, kita jual berapa. Betul nggak? ya Coba ada nggak yang namanya pebisnis pemula, yang penting rugi? nggak ada. Pasti Nggak semua mungkin. pengennya tuh ya dapat penghasilan kan, walaupun kecil. Kalau untuk betul, kalau untuk yang pebisnis lebih lanjut, oh nggak apa-apa. Itu jualannya kasih gratis saja selama 2 bulan. Loh, itu bukan bisnis mula, tapi ada Mas Ryan. Strategi kayak gitu bagi bisnis ada. Namanya mencari database dulu, Oke, ngetes dulu, kasih tahu mencari dulu. pelanggan Oh gitu ini loh, ya. betul, makanan saya bener enak kan? Oke, ini Mm-mm. saya kasih micin yang membuat kamu ketergantungan ya. Ini bukan artinya micin buruk ya. Ah, Artinya adalah membuat dia sangat suka ya. jadi edik Ada gitu ya. penyedap-penyedap tertentu lah. Mm-mm. Iyalah, pokoknya kalau duduk di sini nih sambil makan sambil dipijetin misalnya, dia muntah dong Ah, ya. Tapi apapun jurusnya, membuat orang itu masuk ah, menjadi ketergantungan. mm, Setelah itu orang merasa perlu untuk selalu datang. mm. Disitulah harga dinaikin. Nah, ini jurus bukan pebisnis pemula, benar nggak? Oke, iya. Kalau itu dia udah Nah, tahu jadi ya, ya udah dalam tahu tekniknya. betul investasi saham itu ada level Hmm, pemulanya untuk memilih, ada level yang nggak pemulanya. Yang mana? oke. Ya yang tadi, yang nomor 2 itu kan bukan pebisnis pemula tuh. Iya, Mana benar. ada makanan 2 bulan dikasih gratis terus barang-barangnya. Nah, itu berarti udah levelnya selanjutnya. Jadi kalau mau yang level pertama, yang laba, itu kan level-level Hmm, awal dong. hmm, hmm, hmm. Harus untung, kalau kagak saya besok nggak muter kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita jalani. Oke, jadi itu yang harus kita jalanin ya sebagai pebisnis pemula gitu ya Mas ya. Iya. Harus tujuannya tuh untung dulu gitu, walaupun sedikit tapi Yes, dikumpulin dan konsisten untuk menjalankannya gitu, agar bisa hasilnya betul. maksimal. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, Hah, Mas, bahwa banyak orang itu yang sebenarnya sangat tidak bisa sabar untuk cepat kaya. hmm, Jadi dia pengen buru-buru. hmm, hmm. Disitulah sebenarnya dia jadi cepat miskin. Ah, oke. Betul. Jadi kalau dia punya uang sedikit, dia ingin cepat kaya, Hmm, dia bisa. Tapi kalau dia tidak ingin cepat kaya itu dia bisa. hmm. Tapi kalau dia ingin cepat kaya, dia tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya investasi ya, Hmm, itu adalah seberapa banyak uang yang akan kita bisa himpun hmm. sehingga hasilnya bisa sesuai harapan kita ke depan.
Banyak orang itu Oke. dengan modal yang sangat kecil, Mhm, berpikir menjadi sangat cepat kaya, mhm. akhirnya masuknya hal-hal yang tidak kan spekulatif. Sebenarnya dia berjudi. Oke. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, jadi jangan sampai niatnya itu investasi, malah ternyata kegiatan yang kita lakukan tuh malah jadi judi gitu Mas ya. Seperti judi. Nah, seperti judi, jangan sampai ya pendengar KPM, apalagi kan judi ini kan dilarang kan. Ya, di Indonesia. Makanya banyak Nah, orang itu yang dia. hobinya judi keluar keluar negeri. Untuk bisa main di sana. Oke deh, thank you deh Mas Ryan ya untuk Siap. informasi pagi hari ini, di mana ternyata pada saat kita ingin memulai untuk berinvestasi saham, ternyata modal di awal itu tidak harus beratus-ratus juta bahkan bermiliaran rupiah Betul. ya, tapi menyesuaikan Betul. dengan budget kita dan bahkan bisa dengan 0 rupiah pada saat memulainya. Betul. Oke, Betul. dan yang paling penting itu adalah ilmunya dulu Mas ya. Kita harus pelajarin dulu nih seperti apa sistemnya, seperti apa tekniknya gitu-gitu ya Mas ya. Ya itu tiga tadi Ya sederhana tadi. saja. Saya tahu ketika dibilang perlu ilmu, banyak Mm-mm, orang yang mm-mm, ada di luar sana bilang, "Loh, Mas, saya kan bekerja, mm-mm, saya kan sibuk, mm-mm. saya mana bisa memantau. Emang enak seperti Mas Ryan?" Ya, selalu begitu kita akan melihat sesuatu Heeh, yang orang lain lakukan tuh ya, terlihat lebih enak. mm-mm, Sebenarnya yang namanya investasi itu sekali lagi mm-mm, kepada Anda seluruh pendengar KP, yang namanya investasi saham itu ya simpelnya adalah Anda membeli perusahaan. mm-mm, Jadi kalau misalnya Anda bisa melihat bahwa produknya dipakai oleh Anda, jasanya dipakai oleh secara umum masyarakat di Indonesia, mm-mm, ini adalah salah satu ciri mm. bahwa perusahaan itu bagus. Oke. Tinggal Anda ngintip sedikit doang, yaitu yang tadi, 3 hal aja. Pendapatannya gimana sih dibandingkan 2 tahun lalu dan tahun lalu? Mm-mm, Labanya gimana sih dalam tahun lalu dan setahun sebelumnya? mm-mm, Hutangnya bagaimana? mm-mm, Toh paling enak itu kalau ngelihat perusahaan bagus dan nggak bagus, itu adalah ketika krisis terjadi. mm-mm, Kenapa? Gampang, tinggal lihat aja. 2020 masih untung nggak lo? Ih, masih mm-mm, untung lo? Ih, hebat lo. Yang lain udah mm-mm, kejang step mau semaput, mm-mm, masih untung dia. mm-mm, Berarti bagus, bener nggak? mm-mm. Jadi memilih perusahaan dalam keadaan resesi itu paling enak. Paling Karena apa? enak Mereka ya. itu diminta untuk tetap bertahan. Mm-mm, Dan benarkah mereka mampu bertahan? mm-mm, Perusahaan jelek kan nggak mampu bertahan. Ciri-ciri perusahaan jelek adalah perusahaan tidak mampu bertahan. mm-mm. Saya sederhana. Yang hari ini begitu dia tidak bekerja dan di PHK, dia tidak bisa bertahan karena tidak punya cadangan duit. Ya berarti sebenarnya pengelolaan uangnya jelek kan? Mm-mm, Gampangnya mm-mm, begitu kan? mm-mm. Sama perusahaan tuh begitu. Gitu. Oke, ya jadi pada saat kita membeli saham itu kita juga akan membeli perusahaannya gitu ya, seolah-olah kita ini memang ownernya gitu ya Mas Betul. ya. Betul. Oke, jadi untuk cara Betul. memilih Bukan produk, seolah-olah, memang benar. ya ya, jadi kita tuh menjadi salah satu ownernya yang mungkin ya Yes. berapa persen dari jumlah 100% omset apa saham yang ada di situ. Betul. Betul. Oke, jadi kalau misalnya dari KPFM pengen pengen apa namanya, pengen beli saham gitu ya, bisa cek perusahaan-perusahaan apa, Mm. terutama produk yang kita pakai sehari-hari gitu ya Mas ya. Yes. Oke, thank you Kalau Mas misalnya Ryan. juga Hmm? kesulitan gitu ya. Apa itu? Iya, kalau misalnya kesulitan ya, Hah? itu ada buku yang cukup bagus sekali karena itu buku juga diresmikan langsung di Bursa Efek buat Oke. pendengar KP. Hah, Coba judulnya? melipir sedikit toko buku itu judulnya Yuk Belajar Nabung Saham. Covernya warna putih. Yuk Belajar Nabung Saham. Oke, itu Buku itu ditulis sama juga Mas Ryan ya. diresmikan. Yes, diresmikan di Bursa Efek dan juga diberikan kata pengantar dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya, Pak Tito. Itu Oh, oke. Anda boleh baca karena itu memberikan suatu step by step dan bagaimana cara membuka, bagaimana cara memilih, dan bagaimana cara menambah. Oh, oke. Seperti itu. Ya, jadi baca juga nih buku yang ditulis oleh Mas Ryan, karena memang Mas Ryan ini juga sebagai penulis buku juga ya. Udah berapa buku nih Mas yang udah ditulis? Per hari ini di 17 tapi jadi 18 karena per Wah. hari ini sudah ada satu buku baru di Gramedia per hari ini. Oke, per hari ini itu membahas tentang apa tuh bukunya? Yes. Judulnya adalah Simple Trading, Simple Investing. Jadi bahwa yang namanya investasi dan trading di bursa, di pasar modal, itu ada cara simpelnya.
Dan Oh. ada banyak beberapa cara yang bisa menjadi pilihan. Nah, Gitu itu dia. Jadi bisa melipir ke Gramedia untuk pendengar KPFM yang pengen tahu nih buku-buku Siap. apa saja yang sudah ditulis oleh Ryan Filbert. Thank you Mas Ryan, hati-hati di jalan Yes. ya. Oke, thank you. Ketemu lagi hari Rabu Oke, thank you. depan.